Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang prinsip dasar GCG serta asas-asas GCG. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri Nikade Risna Diantari, NPM 074. Teman saya Nikade Adelia Untari Dewi, NPM 059. Igusti Ngurah Krisna Suwanta Dipta, NPM 088. Dan IGD Arya Mahendra Dinata, NPM 284. Yang pertama ada prinsip GCG berdasarkan OECD. Yang pertama ada transparansi, kedua ada akuntabilitas, yang ketiga ada pertanggungjawaban, yang keempat ada independensi, yang kelima ada kewajaran dan kesetaraan. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Pengungkapan harus mencakup tetapi tidak terbatas pada materi informasi. Yang pertama, hasil keuangan dan usaha perusahaan. Yang kedua, sasaran perusahaan. Yang ketiga, kepemilikan saham mayoritas dan hak voting. Yang keempat, kebijakan pembayaran gaji bagi anggota direksi dan eksekutif utama dan informasi mengenai anggota direksi termasuk pelayanan mereka, proses pemilihan, kepemimpinan di perusahaan lainnya, dan mereka dianggap independen oleh direksi. Yang kelima, transaksi dan pihak terkait. Yang keenam, faktor risiko terduga. Yang ketujuh, isu-isu menyangkut pegawai dan pemegang saham lainnya. Transparansi. Bushman dan Smith 2003 mendefinisikan transparansi perusahaan sebagai ketersediaan referensi yang tersebar luas, informasi yang dapat dipercaya mengenai kinerja perusahaan dalam suatu periode yang terkait, posisi keuangan, kesempatan investasi, pemerintah nilai dan risiko perusahaan dagang yang bersifat umum. Selanjutnya dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dalam tingkat negara, Bushman, Piotrowski, dan Smith 2004 mengidentifikasikan dua jenis transparansi perusahaan, yaitu transparansi keuangan dan transparansi pemerintah. Transparansi keuangan tingkat negara disusun berdasarkan intensitas pelapor perusahaan, waktu pelaporan, jumlah analisis, dan media penyebarannya. Selanjutnya, asas-asas GCG dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama, asas kepastian hukum. Yang kedua, asas terlibat penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Asas-asas GCG. Yang keempat itu asas keterbukaan. Yang kelima, asas proporsionalitas. Yang keenam, asas profesionalitas. Yang ketujuh, asas akuntabilitas. Yang kedelapan, asas efisiensi. Dan yang terakhir, asas efektivitas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.